Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan kita berjumpa lagi di dalam materi metodologi studi Islam. Kita akan melanjutkan kali ini dengan tema sentral yang akan kita bahas adalah bagaimana kita memahami Islam itu melalui pendekatan filosofis. Oleh karena itu, kita pada hari ini akan membawa saudara-saudara, membawa Anda bagaimana cara kita memahami Islam melalui pendekatan filosofis. Di dalam pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana cara orang beragama kenyataan di dalam masyarakat kita. Saya juga sudah menjelaskan kepada saudara-saudara dan membawa Anda bagaimana cara kita memahami Islam itu melalui beberapa pendekatan-pendekatan. Ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan psikologis, ada pendekatan historis, Anda ingat ulang lagi, dan pendekatan-pendekatan yang lain. Karena itu, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan saudara-saudara bagaimana cara kita memahami Islam melalui pendekatan filosofis. Yuk kita dengarkan. Camkan, sekalipun Anda sekarang pada kali ini adalah di dalam kesendirian, berada di rumah masing-masing, dan inilah Anda berada di dalam sebuah perenungan, di dalam rangka mencari kebenaran. Ini adalah sebuah perenungan bagaimana cara Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah sebuah perenungan bagaimana cara Anda menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Menurut saya, yuk kita renungkan. Mengapa Tuhan menurunkan COVID-19 kepada umat manusia di seluruh dunia ini? Menurut saya, ini adalah suatu hikmah yang sangat luar biasa. Nah, ini kita sebelum memasuki menjelaskan materi yang sebenarnya. Ternyata orang pergi ke masjid berjamaah dan lain sebagainya setiap hari sholat berjamaah, tidak ketemu dengan Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Orang belajar pergi ke kuliah, belajar ketemu dengan dosen, ketemu dengan kawan-kawan, pergi ke perpustakaan. Ternyata belajar kita selamanya ini adalah tidak menemukan bagaimana cara belajar yang benar. Mungkin ini teguran kepada kita. Ada lagi, ibu-ibu, bapak-bapak berangkat mengaji ke masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, pengajian-pengajian. Ternyata pengajian itu di dalam pandangan Tuhan itu belum benar. Ternyata adalah dikembalikan ke rumah masing-masing. Yuk kita mencari Tuhan di dalam kesendirian di rumah. Yuk kita belajar di rumah masing-masing supaya kita menelaah secara filosofis pada seperti kali ini. Mungkin itu teguran kepada kita. Nah, saudara-saudara, karena itulah pada kali ini saya menjelaskan secara sepintas lalu, karena materi sudah saya berikan, tinggal membaca, tinggal telaah. Tapi rupa-rupanya saya ingin bicara kepada Anda, perlu sekali. Ya, saya ingin menjelaskan apa itu, kita mereview ulang, apa itu filsafat. Filsafat itu di dalam bahasa Arab yang disebut dengan falsafah, di dalam bahasa Inggris adalah dengan filosofi. Di dalam bahasa Indonesia ada orang mengatakan filsafat, ada orang mengatakan filsafati. Terserah mana yang benar
Tapi yang jelas, filsafat berawal, tumbuh subur dan berkembang awal mula adalah di dunia Yunani, di dalam pemikiran Yunani pada masa itu. Oleh karena itu, saya ingin mengembalikan arti daripada filsafat itu adalah filosofi, yang artinya adalah filosofia, yang mengandung makna adalah cinta akan kebijaksanaan. Philos yang artinya adalah cinta, dan sophos mengandung arti adalah kebijaksanaan. Jadi, ternyata hidup ini harus ada dua unsur di dalam diri manusia itu untuk memahami Islam ini. Dan untuk hidup secara keseluruhan harus ada dua unsur, karena hidup dibangun dengan dua unsur tadi, cinta dan bijaksana. Demikian juga kita memahami Islam itu harus ada landasan, harus dibangun dengan dua hal tadi, ada cinta dan bijaksana. Jika kita beragama tidak memiliki landasan ini, maka bangkrutlah, hancurlah cara kita beragama. Kita perhatikan, misalnya di dalam sebuah keluarga, jika tidak ada pondasi ini, cinta dan bijaksana, maka dia akan berantakan dalam sebuah keluarga itu. Di dalam sebuah perusahaan, jika tidak memiliki rasa cinta dan bijaksana, maka perusahaan itu juga akan bangkrut. Dalam berbagai hal, di dalam cara mengendalikan pemerintahan, jika tidak memiliki cinta dan bijaksana, maka bangkrutlah sebuah negara itu. Nah, demikian juga cara beragama. Demikian juga cara kita memahami Islam, cara kita bagaimana melaksanakan Islam. Jika kita tidak dibangun, tidak dilandasi, tidak ada dua unsur, cinta dan bijaksana, maka memahami Islam, melaksanakan Islam itu adalah gagal. Saya akan beri contoh kepada saudara. Bagaimana kita bahwa melaksanakan Islam itu harus ada dua unsur tadi. Memahami Islam itu dua unsur tadi, cinta dan bijaksana. Contoh, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita, menyuruh kepada umatnya, setiap orang yang akil balik dia Islam, maka ketika suara azan bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang harus kita lakukan? Suara azan harus dijawab, bukan jawab dan dengan kata-kata saja, akan tetapi jawaban dengan pelaksanaan. Artinya, kalau suara kumandang azan sudah bergema, maka kita harus pergi ke masjid. Muncullah sebuah hadis Nabi, setiap orang akil balik laki-laki itu dia harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika tidak, kata Nabi, bakarlah rumahnya. Garis bawahi, bakarlah rumahnya. Yuk kita renungkan. Seandainya, saya tanya kepada saudara, seandainya rumah kalian dibakar oleh saudara-saudara Anda, oleh kawan Anda, oleh tetangga Anda, gara-gara Anda tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mau tidak rumah Anda dibakar? Pasti tidak. Nah, ini adalah cara orang beragama secara letterlek. Ini saya akan melaksanakan hadis Nabi. Jika tidak akan dibakar. Nah, di dalam pendekatan filosofis itu bukan dibakar rumahnya pada hari ini. Karena kalau setiap
orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid tidak berjamaah harus dibakar. Berapa rumah setiap hari yang hancur karena dibakar karena tidak melaksanakan sholat. Saudara-saudara, karena itu pendekatan memahami Islam, melaksanakan Islam melalui pendekatan filosofis adalah yuk kita melaksanakan Islam itu adalah dengan cara yang cinta, dengan cara bijaksana. Artinya yang harus dibakar sekarang ini adalah yuk kita bakar pikirannya, yuk kita bakar hatinya, yuk kita bakar semangatnya. Bangkitkan semangatnya, bangkitkan jiwanya, bangkitkan raganya supaya dia pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Inilah salah satu contoh bahwa filsafat mendorong Anda supaya cinta dan bijaksana. Artinya bahwa kita ingin membakar pikirannya supaya dia terbuka pemahaman tentang Islam. Kita ingin membakar kepada dia itu bagaimana cara dia melaksanakan Islam dengan jalur secara filosofis itu adalah jiwanya tersentuh. Pikirannya tersentuh. Nah, saudara-saudara, karena filsafat adalah mengantarkan kepada kita. Filsafat tidak bisa membuat apa-apa, akan tetapi filsafat adalah sebagai filosof analisis bagaimana cara kita memahami secara baik dan benar. Inilah yang saya akan mengantarkan kepada saudara-saudara. Sedikit lagi. Ya. Di dalam pendekatan filsafat ini, ya, dengan ada dua unsur yang sangat fundamental adalah cinta dan bijaksana. Ini harus dicamkan dari dua ini. Kalau kita lihat bahwa seluruh aspek kehidupan ini harus dibangun dengan cinta dan bijaksana. Itu yang harus kita camkan. Karena itulah pendekatan secara filosofis di dalam memahami Islam itu bagaimana kita memahami Islam secara cinta dan secara bijaksana. Itu yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua, memahami agama dengan pendekatan filosofis itu dikenal juga dengan studi philosophy of religion. Dan ini menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, yang dimaksud dengan philosophy of religion adalah bagaimana pemeriksaan secara filosofis tentang tema-tema sentral dan konsep yang terlibat di dalam agama atau di dalam tradisi agama. Oleh karena itu, pendekatan memahami agama, terutama Islam, dalam hal ini adalah menggali ajaran-ajaran Islam itu dengan cara yang sangat bijaksana. Artinya apa? Supaya di dalam pelaksanaannya tidak terjadi kontradiktif, tidak terjadi destruktif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi dengan melalui pendekatan ini dalam memahami Islam, di dalam memahami agama secara umum, dalam melaksanakan agama secara umum, terutama Islam di sini adalah bagaimana kita cara beragama itu adalah konstruktif. Bagaimana cara pelaksanaan ajaran ini adalah membangun kesadaran jiwa dan raga dengan cara yang benar. Intinya adalah ingin menemukan kebenaran yang sejati. Intinya adalah ingin menemukan Tuhan yang sejati. Dalam kali ini, pada masa COVID-19, ini adalah saat-saat perenungan bagaimana cara kita menemukan Tuhan dengan pendekatan secara filosofis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.